Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berita jemaat, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berita jemaat Minggu 7 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga, syukuran, dan atau kegiatan sifatnya mengumpul orang banyak untuk sementara waktu tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah hari Minggu versi keluarga yang akan kita ikuti ini nanti sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Bentok melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui TV kabel, YouTube, radio Batuah PM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8.00 WIB dan jam kedua pukul 16.00 WIB. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKM Maranatha Bentok, dan WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah tersedia amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga berita jemaat versi cetak, dapat diambil di rumah ketua lingkungan masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis dari keluarga, sehingga persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua, diakon, atau bendahara lingkungan masing-masing. Yang ketiga, berita tambahan disesuaikan A. Memperhatikan perkembangan dan berbagai informasi bahwa akan diberlakukan kondisi new normal COVID-19. Berkenan dengan masalah tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Kondisi new normal belum bisa dilaksanakan. BPH Majelis Jemaat GKM Maranatha akan mempersiapkan segala keperluan apabila benar-benar sudah diterapkan kondisi new normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. B. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Jemaat Lingkungan 1 dan Pendeta Bapak Sedramuga sebagai liturgus Bapak Kalendoto S. Daren. Demikian berita jemaat untuk kita pada Minggu 7 Juni 2020 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu sidang jemaat, untuk mengawali ibadah kita, kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama, Semua yang Tercipta. Satwa di gunung dan lembah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama, bersyukurlah pada Tuhan. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini dengan kerendahan hati, kami tunduk di hadapan-Mu, mengaku dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami memohon pengampunan daripada-Mu, ya Tuhan, sehingga kami boleh layak datang kepadamu. Terima kasih atas pengampunan dan keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebelum pembacaan Alkitab, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru 189 bait yang pertama, pegang tanganku. Pimpin kehidupanku, tanganku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing
dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, yang menyatakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih, kekuatan, semangat, dan berkat Tuhan yang diberikan bagi kami semua dimanapun kami berada saat ini. Kami bersyukur atas persekutuan di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal yang kedua ayat 4a, dengan judul perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikannya juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pepohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum renungan firman Tuhan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 bait yang pertama. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di rumahnya masing-masing maupun berada di tempat yang lain, yang sedang ikuti ibadah ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan perikopnas perumpamaan tentang seorang penabur. Sebelum kita membaca dan menghayatinya bersama-sama bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena sampai pada kesempatan ini oleh karena perkenanan Tuhan, kami masih bisa menjalani kehidupan ini. Di dalamnya kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Terlebih Tuhan senantiasa meneguhkan iman kami di dalam Tuhan. Melalui persekutuan kami saat ini, sekalipun kami berada di berbagai tempat, di tempat kami masing-masing, tapi kami boleh dengan satu hati untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu ini. Tapi kami sadarkan keterbatasan kami. Siapakah kami ini, baik hamba-Mu yang beritakan dan sekalian sidang jemaat-Mu yang menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Kami sangat terbatas, dan oleh karena itu kami mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami, dan kami boleh hidup menurutinya. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan
Matius 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perumpamaan tentang seorang penabur ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dikatakan dalam nas kita ini, dalam ayat 2, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus menyampaikan pengajarannya ini tentu supaya mereka masing-masing dapat menyimak, dapat menghayati apa yang mau Yesus sampaikan kepada mereka melewati perumpamaan tentang seorang penabur ini. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur ini bagi kita cukup jelas, karena selain Yesus menyampaikan pengajarannya dengan perumpamaan, sekaligus juga Yesus menjelaskan dari arti perumpamaan yang ia ajarkan tentang seorang penabur ini. Dikatakan dalam nas kita ini, dalam pengajaran Yesus ini, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, dikatakan benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Selanjutnya dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Selanjutnya sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan selanjutnya jatuh di tanah yang baik. Dijelaskan bahwa penabur ini adalah saat itu Yesus sendiri sebagai penabur yang menabur benih. Lalu apa itu benih? Adalah firman Tuhan mengenai kerajaan Allah. Lalu apa itu tanah? Tempat ditaburnya benih itu adalah mereka yang sedang mendengar firman yang sedang ia sampaikan. Lalu dijelaskan arti
dari keberadaan tanah di mana tempat benih itu ditabur. Sehingga nanti kita melihat hasil dari benih yang ditabur ini. Sangat ditentukan oleh setiap klasifikasi dari tanah di mana benih ini ditabur. Jadi nanti kita melihat bahwa apa yang menjadi persoalan kenapa tanah ini ada yang memberi hasil, tetapi kenapa tanah ini tidak memberi hasil, ini kelihatan sangat bergantung dengan di mana benih itu tumbuh. Nah, sidang jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dijelaskan oleh Yesus melalui perumpamaan yang ia sampaikan ini. Kalau kita lihat misalnya sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu itu dijelaskan dalam ayat 19. yakni kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, dikatakan. Datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dari dalam hati orang itu, sehingga benih yang ditabur di pinggir jalan. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi perumpamaan ini langsung dijelaskan. Jadi yang jatuh di pinggir jalan, yaitu dikatakan setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga ini tapi tidak mengertinya. Ini bisa kita pahami, artinya bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu hanya numpang lewat saja, tidak menjadi perhatian. Nah, kalau kita baca nas ini secara keseluruhan, itu digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengutip dari kitab Nabi Yesaya. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Siapa ini? Nah, kalau kita lihat orang-orang yang saat itu yang seringkali berseberangan dengan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi mereka ini bisa saja hadir mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus tentang firman itu, tetapi tidak mendapat tempat di hati mereka. Lalu begitu saja. Dan mereka ini adalah orang-orang yang keras kepala, yang suka menentang, yang suka menghakimi, yang suka menyalahkan orang lain, jadi tidak pernah membuka hati mereka. Bagaimana firman ini bisa melekat dan tumbuh, bahkan mampu merubah kehidupan mereka. Jadi firman Tuhan ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Itu digambarkan dengan benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu selanjutnya dikatakan benih yang ditabur itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu ayat 20 penjelasannya. Ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Nah, kalau bisa kita melihat sebagai contoh, orang yang seperti ini adalah seperti yang pernah dialami oleh murid-murid Yesus, khususnya Petrus. Kita lihat misalnya dalam Matius 26 itu, di sana dikatakan bagaimana semangat Petrus itu untuk betul-betul bertahan setia mengikuti Yesus itu dalam segala keadaan. Tapi nanti seperti apa? Dikatakan dalam Matius 26, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lalu apa kata Petrus dengan murid-murid yang lain? Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini kata Petrus. Jadi kalau kita lihat tadi, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang segera mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tapi ketika terjadi himpitan oleh karena mereka percaya kepada Kristus, apa dikatakan oleh Petrus yang tadinya mengatakan
bahwa ia tidak akan tergoncang imannya dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tapi dikatakan ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Apa kata Petrus? Tetapi ia menyangkalnya dengan di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan. Lalu ia katakan, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Lalu apa dikatakan oleh Petrus? Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Jadi inilah orang yang benih ditabur berbatu-batu. Jadi ketika ia mendengar firman, menerima dengan segera, dengan begitu semangat dan bergembira. Mungkin dalam KKR langsung menyerahkan diri. Tapi ketika ada tantangan, membuktikan bahwa ia sebagai pengikut Kristus, maka terjadilah seperti ini. Ia tidak mengenal Yesus. Itu dikatakan oleh Yesus. Lalu selanjutnya benih yang ditabur di tengah semak duri. Yang ditabur di tengah semak duri dijelaskan oleh Yesus ayat 22. Ialah orang yang mendengar firman itu lalu khawatir. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ia menerima firman itu, tetapi dikatakan di sini orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Barangkali sebagai contoh, kalau kita membaca cerita Ananias dan Sapira pada gereja mula-mula, orang begitu bersemangat berbagi, menyerahkan apa yang ada padanya. Dan Ananias Sapira juga menjual harta benda mereka. Tapi setelah itu ada penyesalan, merasa rugi, sayang, sehingga ia menahan sebagiannya. Dan apa yang terjadi dengan istri Lot? Ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, ia menoleh ke belakang, ia ingat harta bendanya yang begitu banyak, harus hangus. Jadi sekalipun ia mulanya sedemikian, selalu ingin mengikuti Yesus, tapi hatinya masih dipengaruhi, diperdayakan, dikatakan dalam nas kita, dihimpit oleh berbagai macam kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, dikatakan dalam nas ini. Tapi satu hal dalam nas ini juga kita melihat bahwa memang yang ditabur itu ada yang jatuh di tanah yang baik. Dan ini artinya juga mau mengingatkan kita supaya kita tidak pesimis ketika kita mengikuti Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Pasti tidak ada yang sia-sia. Pasti ada yang tidak sia-sia. Seperti dikatakan dalam nas ini. Ada yang jatuh di tanah yang baik, bahkan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi dari perumpamaan seorang penabur ini, Yesus ingin menyampaikan kepada mereka supaya mereka bisa memahami siapa mereka. Artinya bisa introspeksi diri. Seperti apa mereka saat mendengarkan firman Tuhan itu. Apakah seperti benih yang ditabur jatuh di tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan, di semak duri, atau memang di tanah yang baik? Nah, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi dengan bagian firman Tuhan ini tentu mau mengingatkan kita semua bahwa pekerjaan Tuhan ini tidak cukup hanya Tuhan yang melakukannya, tapi juga harus ada berkorelasi dengan kita. Artinya bagaimana firman itu bekerja, berkarya, bertumbuh
dalam hati dan hidup kita. Saudara dan jemaat sekalian yang kekasih dalam Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, sehingga kita boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh menyediakan hati kita. Seperti dikatakan dalam nas ini, benih yang ditabur di tanah yang baik. Sekalipun kita tidak menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, ataupun 30 kali lipat, itu semua sangat berarti dan sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan menghargai, sehingga kita tidak sia-sia ketika kita mendengar dan menghayati firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingat dan menuntun hidup kami, supaya bagaimana seharusnya kami hidup, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan bagi kami, supaya kami masing-masing menyadari siapakah kami ini, terlebih bagaimana kami merespon firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini yang masih Tuhan perkenankan bagi kami untuk terus belajar, dan kami boleh hidup di dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Tuhan membaharui kehidupan kami, supaya kami boleh memiliki hati yang senantiasa siap untuk menerima firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang telah kami terima terus berkembang dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperlihatkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah menerima firman kebenaran-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Saatnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami umat manusia ini, dimanapun yang saat ini sedang dalam suasana penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan oleh pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang mempunyai kehidupan ini, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga dan melindungi. Oleh karena Tuhan, biarlah Engkau menyertai segenap umat manusia ini dengan kasih dan kuasa-Mu. Terlebih kami mau berdoa dan menyerahkan kehidupan kami bersama, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, terkhusus dalam menyikapi suasana yang sedang terjadi, agar kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan untuk sama-sama melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan bersama, belajar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur, ditetapkan. Sehingga dengan demikian, biarlah semua ini secara berangsur-angsur boleh dipulihkan, dan kami pada akhirnya mampu untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana sebelumnya. Tuhan memperlengkapi kami semua dengan segala hikmat dan kebijaksanaan, baik kepada para penyelenggara negara ini dan juga kepada segenap masyarakat bangsa ini. Bapa di surga, terima kasih kami serahkan gereja dan seluruh umat-Mu, agar Tuhan juga memberkati, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini, dalam menjalankan tugas pekerjaan aktivitas masing-masing. Tuhan memelihara, menjaga dan melindungi. Terima kasih Allah Bapa di surga. Ajarlah kami semua supaya menyadari bahwa kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini memang tidak terlepas dari berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat penuh, yang penuh kasih, tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami, agar kami terus beriman, menyerahkan hidup dan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan
setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Khusus saat ini kami menyerahkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkenanlah Tuhan memberkati segala upaya perawatan, pengobatan yang dilakukan supaya mereka secara berangsur-angsur dipulihkan. Mereka yang saat ini dalam keadaan berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Demikian juga Tuhan, kami serahkan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, dan berkatilah hidup mereka di dalam Tuhan. Mereka yang telah lanjut usia, Tuhan tetap berikan sukacita. Ada kelegaan, hidup bersama dengan orang-orang yang senantiasa penuh kepedulian dan perhatian dengan mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan mereka yang sepanjang minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati mereka semua, memberkati hari-hari hidup mereka selanjutnya, memberkati kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan gereja dan pelayanannya sekalipun di tengah segala keterbatasan ini, tapi biarlah kami semua tetap mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini sebagaimana sepatutnya di dalam Tuhan. Engkau memberkati setiap kami sebagai pelayan, sebagai hamba-Mu, siapapun kami, dan juga segenap sidang jemaat-Mu, hingga kami boleh bersatu hati, mendukung baik di dalam doa, pun dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Terima kasih Allah Bapa di surga. Berkenanlah Tuhan mendengar akan seru doa kami ini, yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita, dan sebagai nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama berdoa. Syukur bagimu ya Allah, Maha Pemurah, yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami ingin selalu bersyukur sebagaimanapun keadaan kami saat ini. Kami akan menyerahkan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih dan juga syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan, sehingga berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan atas hari pemberian, hari
kembali kita memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, bait yang pertama dan kedua, Kasih Paling Agung. Jemaat berdiri. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Ia mengampuni maut dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Dan ku beritakan sekelilingku, dan kewujud dunia sejak kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Tuhan.